Jangan anggap remeh. Kebiasaan kecil di pagi hari ini bisa jadi penyebab rusaknya ginjal Anda. Jika masih dilakukan, risikonya bisa fatal. Lanjut ke pembahasan, tapi pastikan kamu sudah like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Dukungan kamu bikin saya makin semangat bikin konten seperti ini. Coba tulis di komentar, usia kalian sekarang berapa, dan kalian nonton dari kota mana. Siapa tahu lewat sini kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Sahabat sehat, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak dan merenung dengan tenang. Setiap pagi, ketika mata Anda terbuka dan tubuh mulai bergerak dari tempat tidur, apa hal pertama yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda langsung duduk lalu berjalan ke kamar mandi? Apakah Anda meraih secangkir kopi agar kepala terasa lebih ringan? Atau mungkin Anda segera mencari makanan karena takut perut kosong? Kebiasaan-kebiasaan ini tampak sederhana, terasa wajar, dan sering dilakukan tanpa berpikir. Namun tanpa disadari, justru di momen inilah nasib ginjal Anda mulai ditentukan, sedikit demi sedikit. Saya, Dr. Morris. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi pasien penyakit dalam, khususnya mereka yang mengalami gangguan ginjal. Dari ribuan pasien yang saya temui, ada satu kenyataan pahit yang terus berulang. Sebagian besar kerusakan ginjal tidak bermula dari penyakit berat. Bukan dari infeksi serius. Bukan pula dari faktor keturunan. Melainkan dari kebiasaan kecil di pagi hari yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Ginjal adalah organ yang sangat istimewa. Ia bekerja tanpa henti, menyaring racun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan darah. Namun semua itu dilakukan dalam diam. Tanpa suara, tanpa rasa sakit, tanpa peringatan. Bahkan ketika lebih dari separuh fungsinya sudah menurun, tubuh seringkali tidak memberi tanda apapun. Tidak ada nyeri, tidak ada demam, tidak ada rasa tidak nyaman yang jelas. Karena itulah ginjal sering disebut sebagai organ yang rusak secara diam-diam. Banyak pasien datang ke rumah sakit bukan karena merasa sakit ginjal. Mereka datang karena kaki mulai membengkak, napas terasa lebih pendek, atau urin terlihat berbusa dan jumlahnya berkurang. Dan ketika pemeriksaan dilakukan, barulah diketahui bahwa fungsi ginjal mereka sudah berada pada tahap yang sulit diperbaiki. Sahabat sehat, saya ingin Anda memahami satu hal penting. Kerusakan ginjal tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari akumulasi kebiasaan kecil yang salah, yang dilakukan setiap hari tanpa disadari. Beberapa tahun lalu, seorang profesor spesialis ginjal yang sudah berusia lanjut pernah berbagi cerita dengan saya. Beliau adalah sosok yang sangat disiplin, cerdas, dan memahami dunia medis. Namun beliau mengakui, di usia pertengahan hidupnya, fungsi ginjalnya pernah menurun dengan cepat. Bukan karena penyakit berat. Bukan karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Dan bukan pula karena faktor keturunan. Penyebabnya adalah kebiasaan pagi yang tampak sepele, tetapi dilakukan secara konsisten sejak usia muda. Setelah menyadari hal tersebut, beliau mulai mengubah rutinitas paginya secara perlahan. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan terapi rumit, melainkan dengan memperbaiki apa yang ia lakukan setiap pagi. Dalam kurun waktu bertahun-tahun, fungsi ginjalnya membaik secara signifikan. Bahkan, beliau mengatakan tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih bertenaga dibandingkan 1 dekade sebelumnya. Sahabat sehat, kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata kita semua bahwa kesehatan ginjal sangat ditentukan oleh kebiasaan yang sering kita anggap normal. Data kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar penderita penyakit ginjal tidak menyadari kondisi mereka. Mereka merasa sehat, masih bisa beraktivitas, makan, dan berjalan seperti biasa, hingga suatu hari dokter menyampaikan kabar yang mengejutkan. Ginjal mereka sudah tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Yang perlu Anda pahami sekarang adalah ini. Waktu paling menentukan bagi ginjal bukan saat Anda makan besar di siang hari, bukan pula saat makan malam, melainkan 30 menit pertama setelah bangun tidur. Pada waktu singkat ini, tubuh berada dalam kondisi yang sangat rentan. Apa yang Anda minum, apa yang Anda makan,
Dan apa yang Anda lewatkan di pagi hari akan menentukan bagaimana ginjal bekerja sepanjang hari. Jika kebiasaan ini diulang setiap pagi, maka ia akan membentuk kesehatan ginjal Anda dalam jangka panjang, bisa menjadi perlindungan, atau justru menjadi jalan menuju kerusakan. Bayangkan, jika rutinitas pagi yang selama ini Anda jalani dengan santai ternyata secara perlahan membebani ginjal tanpa rasa sakit, tanpa peringatan. Bukankah itu sesuatu yang berbahaya? Sahabat sehat, dalam pembahasan ini saya akan mengajak Anda mengenali kebiasaan-kebiasaan pagi yang paling sering dilakukan, kebiasaan yang dianggap wajar, bahkan sehat oleh banyak orang, namun diam-diam menjadi beban berat bagi ginjal. Yang terpenting, saya tidak hanya akan menjelaskan risikonya, tetapi juga menunjukkan langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan mulai sekarang untuk melindungi kesehatan ginjal Anda. Langkah ini tidak membutuhkan biaya besar, tidak memerlukan alat khusus, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin Anda mendengarkan bagian ini dengan hati yang terbuka. Bukan untuk merasa takut, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk menyadari bahwa perubahan kecil masih sangat mungkin dilakukan. Sahabat sehat, ginjal yang masih tersisa bisa dijaga. Kerusakan yang belum terjadi bisa dicegah. Dan kualitas hidup Anda di usia lanjut sangat bergantung pada keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil setiap pagi. Pada bagian berikutnya, saya akan mulai membahas kebiasaan pagi pertama yang paling sering dilakukan oleh banyak orang dan tanpa disadari, paling sering merusak ginjal. Sahabat sehat, mari kita mulai dari kebiasaan yang paling umum, yang sering dianggap tidak berbahaya. Bahkan, banyak orang merasa kebiasaan ini justru menyehatkan. Saya ingin bertanya dengan jujur. Apa minuman pertama yang biasanya Anda konsumsi setelah bangun tidur? Banyak orang menjawab dengan penuh keyakinan, kopi. Sebagian lagi memilih teh, kopi susu, atau minuman manis agar tubuh terasa segar dan pikiran lebih fokus. Kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari budaya pagi di banyak rumah tangga. Namun, sahabat sehat, inilah kesalahan pertama yang paling sering merusak ginjal secara perlahan. Setelah tidur malam selama beberapa jam, tubuh kita berada dalam kondisi kekurangan cairan ringan. Selama tidur, cairan terus keluar melalui pernapasan dan keringat, tetapi tidak ada asupan cairan yang masuk. Akibatnya, darah menjadi lebih kental dan aliran darah ke organ tubuh, termasuk ginjal, sudah berkurang sejak pagi. Ginjal membutuhkan aliran darah yang cukup untuk dapat menyaring racun dengan aman. Ketika darah mengental dan volume cairan berkurang, ginjal sebenarnya sudah bekerja lebih berat dibandingkan kondisi normal. Kafein bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah, tidak hanya di otak atau jantung, tetapi juga pada pembuluh darah kecil yang menuju ginjal. Akibatnya, aliran darah ke ginjal semakin berkurang. Bayangkan ginjal seperti mesin penyaring yang membutuhkan aliran air yang lancar. Ketika aliran tersebut dipersempit, mesin dipaksa bekerja lebih keras dalam kondisi kekurangan bahan baku. Inilah yang disebut sebagai stres pada ginjal. Sebagai respons terhadap kondisi ini, tubuh akan melepaskan hormon untuk menaikkan tekanan darah. Tekanan darah yang meningkat secara mendadak akan membebani filter ginjal yang sangat halus. Filter ini tidak dirancang untuk menerima tekanan tinggi secara terus-menerus. Jika kondisi ini terjadi setiap pagi, maka satu persatu filter ginjal dapat mengalami kerusakan permanen. Sayangnya, filter yang rusak tidak bisa tumbuh kembali. Tubuh hanya bisa bertahan dengan sisa filter yang masih berfungsi. Lebih berbahaya lagi, kafein merangsang ginjal untuk membuang mineral penting seperti kalsium dan magnesium melalui urin. Mineral-mineral ini kemudian dapat mengendap di saluran kemih dan ginjal. Dalam jangka panjang, endapan tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya batu ginjal. Banyak penderita batu ginjal tidak menyadari bahwa kebiasaan minum kopi saat perut kosong di pagi hari merupakan salah satu faktor risiko terbesar yang mereka miliki selama bertahun-tahun. Belum selesai sampai di situ, kafein juga merangsang pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Padahal,
Secara alami kadar kortisol tubuh sudah berada pada titik tinggi di pagi hari. Ketika kopi ditambahkan, lonjakan hormon stres menjadi jauh lebih besar. Kortisol yang berlebihan dapat menyebabkan peradangan kronis dan pengerasan jaringan ginjal dalam jangka panjang. Ginjal menjadi kaku, menyusut, dan kehilangan kemampuan menyaring racun secara optimal. Pada sahabat sehat yang berusia lanjut, risiko ini menjadi lebih besar. Saat usia masih muda, tubuh mampu membersihkan kafein dalam waktu relatif singkat. Namun seiring bertambahnya usia, proses pembuangan kafein melambat secara signifikan. Artinya, kafein dapat bertahan di dalam tubuh hampir sepanjang hari. Ginjal pun berada dalam kondisi tertekan lebih lama, bahkan hingga malam hari. Tanpa disadari, ginjal tidak pernah benar-benar mendapatkan waktu istirahat. Kopi instan dan minuman sachet bahkan memberikan beban tambahan. Kandungan gula, pemanis buatan, dan zat tambahan lainnya membuat ginjal harus menyaring lebih banyak zat asing sekaligus. Gula darah melonjak, dan ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan glukosa. Sahabat sehat, pesan dari bagian ini sangat jelas, jangan menjadikan kopi atau teh sebagai minuman pertama setelah bangun tidur. Ginjal Anda jauh lebih berharga daripada rasa segar sesaat di pagi hari. Sekarang kita beralih ke kebiasaan pagi kedua yang sering dianggap ringan, tetapi sebenarnya sangat membebani ginjal. Bagi banyak orang Indonesia, pagi hari terasa kurang lengkap tanpa kuah hangat. Soto, sup, sayur berkuah, bakso, atau mie berkuah sering menjadi pilihan utama. Kuah terasa menenangkan, menghangatkan tubuh, dan dianggap mudah dicerna. Namun, sahabat sehat, ada fakta penting yang jarang disadari. Kuah sarapan adalah salah satu sumber garam terbesar yang masuk ke tubuh di pagi hari. Dalam satu porsi kuah, kandungan natrium bisa mendekati, bahkan melampaui kebutuhan harian tubuh. Artinya, hanya dari sarapan saja ginjal sudah dipaksa bekerja keras sejak awal hari. Ketika garam berlebihan masuk ke dalam tubuh, kadar natrium dalam darah meningkat. Tubuh kemudian menarik cairan ke dalam pembuluh darah untuk menyeimbangkan kadar tersebut. Akibatnya, volume darah bertambah dan tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal. Pembuluh darah kecil di ginjal sangat rapuh dan sensitif terhadap tekanan. Jika tekanan tinggi terjadi setiap pagi selama bertahun-tahun, pembuluh ini akan rusak satu persatu. Kerusakan ini tidak bisa diperbaiki. Jaringan ginjal yang rusak akan digantikan oleh jaringan parut yang tidak berfungsi. Lambat laun, ginjal menjadi keras, menyusut, dan kehilangan kemampuannya. Banyak sahabat sehat merasa aman karena kuah yang dikonsumsi tidak terlalu asin. Namun, inilah jebakan paling berbahaya. Rasa asin sering tertutup oleh bumbu, lemak, atau rasa gurih dari penyedap. Kaldu instan, bumbu kemasan, dan penyedap rasa mengandung natrium dalam jumlah tinggi. Bahkan kuah buatan sendiri pun belum tentu aman jika menggunakan bahan laut asin atau kaldu pekat. Jika kebiasaan makan berkuah ini dilakukan setiap pagi, ginjal tidak pernah mendapatkan jeda. Pada usia lanjut, kemampuan ginjal membuang natrium sudah menurun. Garam yang dulu masih bisa ditoleransi kini menjadi beban berat. Akibatnya, bengkak di kaki, tekanan darah tinggi, dan penurunan fungsi ginjal muncul secara perlahan tanpa disadari. Sahabat sehat, kuah bukan musuh jika dikonsumsi sesekali. Namun, jika dijadikan kebiasaan setiap pagi, ia bisa berubah menjadi racun yang bekerja perlahan. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas kebiasaan pagi berikutnya yang sering diremehkan, kebiasaan yang tampak sederhana, tetapi memiliki dampak besar terhadap pembentukan batu ginjal dan kerusakan ginjal jangka panjang. Sahabat sehat, sekarang kita sampai pada kebiasaan berikutnya yang sering dianggap tidak berbahaya. Bahkan, banyak orang merasa kebiasaan ini adalah bagian dari gaya hidup sehat. Saya ingin bertanya dengan lembut. Kapan terakhir kali Anda minum air putih segera setelah bangun tidur? Banyak orang tidak melakukannya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena merasa belum haus atau takut harus bolak-balik ke kamar mandi.
Sebagian lagi terbiasa menggantinya dengan teh, kopi, atau minuman manis. Padahal, sahabat sehat, kebiasaan kecil ini memiliki dampak besar terhadap ginjal. Selama tidur malam, tubuh kehilangan cairan secara perlahan melalui pernapasan dan keringat. Namun, ketika bangun tidur tidak ada cairan yang masuk sama sekali, darah berada dalam kondisi lebih kental dari biasanya. Jika dalam kondisi ini Anda tidak segera minum air putih, ginjal dipaksa bekerja dengan suplai cairan yang sangat terbatas. Aliran darah ke ginjal menjadi lambat, dan oksigen yang dibutuhkan sel-sel ginjal pun berkurang. Dalam keadaan kekurangan cairan, ginjal akan memekatkan urin untuk menghemat air. Urin yang pekat membuat mineral dan limbah saling menempel. Lama-kelamaan, terbentuk kristal kecil yang menjadi awal mula batu ginjal. Jika kebiasaan ini terjadi setiap pagi, kristal tersebut akan terus membesar tanpa rasa sakit dan tanpa tanda peringatan, hingga suatu hari batu ginjal cukup besar untuk menimbulkan nyeri hebat atau bahkan menyumbat saluran kemih. Yang lebih berbahaya adalah kondisi dehidrasi ringan yang terjadi setiap hari. Ginjal dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Satu persatu sel ginjal akan rusak dan mati, lalu digantikan oleh jaringan parut yang tidak dapat berfungsi. Sahabat sehat, kerusakan ini bersifat permanen. Ginjal tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri seperti kulit atau otot. Kebiasaan berikutnya yang sering menyertai kurang minum air adalah melewatkan sarapan. Banyak orang merasa tidak sarapan justru membuat tubuh lebih ringan. Ada yang sibuk, tidak nafsu makan, atau mengikuti pola puasa tanpa memahami kondisi tubuh usia lanjut. Bagi sahabat sehat, melewatkan sarapan bisa menjadi beban berat bagi ginjal. Ketika tubuh tidak menerima asupan energi dalam waktu lama, tubuh masuk ke mode darurat. Otot dipecah untuk menghasilkan energi, dan proses ini menghasilkan limbah nitrogen dalam jumlah besar. Limbah ini harus disaring dan dibuang oleh ginjal. Jika terjadi setiap pagi, ginjal akan kewalahan, beban kerja meningkat drastis, dan fungsi ginjal menurun perlahan. Melewatkan sarapan juga meningkatkan hormon stres, yaitu kortisol. Kortisol menyebabkan penyempitan pembuluh darah ginjal dan memicu peradangan. Jika peradangan berlangsung lama, jaringan ginjal dapat rusak secara permanen. Masalah lain yang jarang disadari adalah kurangnya cairan dari makanan. Sebagian kebutuhan cairan tubuh berasal dari makanan seperti sayur dan buah. Jika sarapan dilewatkan, tubuh otomatis mengalami defisit cairan tambahan. Minuman berkafein tidak bisa menggantikan air putih. Justru sebaliknya, kafein merangsang ginjal untuk membuang lebih banyak urin. Cairan yang keluar lebih banyak daripada yang masuk. Sahabat sehat, inilah kombinasi berbahaya. Tidak minum air putih dan tidak sarapan di pagi hari. Kombinasi ini perlahan menghancurkan ginjal tanpa terasa. Sekarang kita masuk ke kebiasaan pagi terakhir yang sering dianggap aman. Banyak orang memilih sarapan praktis seperti roti, sosis, daging olahan, sereal, atau makanan kemasan. Semua terasa mudah, cepat, dan modern. Bahkan, ada yang merasa lebih sehat karena tidak makan nasi. Namun kenyataannya, sebagian besar makanan olahan di pagi hari merupakan beban berat bagi ginjal. Makanan olahan mengandung fosfat buatan dalam jumlah tinggi. Fosfat buatan diserap hampir sepenuhnya oleh tubuh, berbeda dengan fosfat alami dari makanan segar yang penyerapannya lebih terkendali. Ginjal dipaksa menyaring fosfat berlebih setiap hari. Jika berlangsung terus-menerus, filter ginjal akan rusak satu persatu, dan kerusakan ini tidak bisa dipulihkan. Selain fosfat, makanan olahan juga mengandung natrium tinggi. Bahkan makanan yang terasa manis atau tidak asin tetap bisa menyimpan garam dalam jumlah besar. Jika dikombinasikan dengan kebiasaan makan berkuah, beban natrium menjadi berlipat ganda. Masalah berikutnya adalah zat tambahan seperti pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Semua zat ini harus disaring oleh ginjal. Pada usia lanjut, kemampuan ginjal membuang racun sudah menurun. Akibatnya, zat berbahaya menumpuk dan memicu peradangan kronis. Tidak hanya makanan,
kebiasaan minum obat dan suplemen di pagi hari juga sering menjadi jebakan. Banyak sahabat sehat yang begitu bangun tidur langsung minum obat pereda nyeri karena badan terasa kaku. Ada pula yang rutin minum jamu atau suplemen tanpa pengawasan. Padahal, beberapa obat dapat menyempitkan pembuluh darah ginjal dan mengurangi aliran darah secara drastis. Jika diminum rutin, terutama saat perut kosong, sel ginjal bisa mengalami keracunan secara langsung. Suplemen dan jamu juga tidak selalu aman. Sebagian produk mengandung zat yang tidak jelas, bahkan bisa mengandung logam berat. Ginjal akan menjadi tempat penumpukan racun tersebut. Vitamin pun tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Yang paling berbahaya adalah kebiasaan mengonsumsi banyak jenis obat sekaligus di pagi hari. Interaksi antar zat dapat menciptakan senyawa beracun yang menyerang ginjal tanpa peringatan. Sahabat sehat, setelah mendengar semua penjelasan ini, mungkin ada yang merasa khawatir. Mungkin juga ada yang menyesal dengan kebiasaan selama ini. Namun, tetaplah tenang, karena ada kabar baik yang sangat penting. Ginjal masih bisa dijaga jika kebiasaan diubah mulai sekarang. Memang ginjal tidak bisa tumbuh kembali, tetapi fungsi ginjal yang masih tersisa bisa dipertahankan agar tidak semakin rusak. Kuncinya bukan pada obat mahal atau terapi rumit, melainkan pada kebiasaan pagi yang benar dan konsisten. Langkah pertama adalah minum air putih segera setelah bangun tidur. 1 hingga 2 gelas air putih membantu mengencerkan darah dan melancarkan aliran darah ke ginjal. Langkah kedua adalah menunda kopi dan teh. Jika ingin mengonsumsinya, pastikan tubuh sudah terhidrasi dan perut sudah terisi makanan ringan. Langkah ketiga adalah mengurangi kuah dan garam di pagi hari. Tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya, tetapi jangan menjadikannya kebiasaan harian. Langkah keempat adalah tidak melewatkan sarapan. Sarapan sederhana sudah cukup, sedikit nasi, lauk secukupnya, serta sayur atau buah untuk membantu ginjal bekerja lebih stabil. Langkah kelima adalah bijak dalam mengonsumsi obat dan suplemen. Jangan mengonsumsi obat pereda nyeri atau suplemen tanpa kebutuhan yang jelas dan tanpa saran tenaga kesehatan. Sahabat sehat, ingat satu hal penting, ginjal tidak rusak dalam semalam. Kerusakan terjadi karena kebiasaan kecil yang salah dan dilakukan berulang setiap hari. Kabar baiknya, kebiasaan kecil yang benar juga dapat melindungi ginjal jika dilakukan secara konsisten. Mulailah dari besok pagi. Jangan menunggu sakit, dan jangan menunggu hasil pemeriksaan yang mengejutkan. Mulailah dari hal paling sederhana yang ada di tangan Anda. Jika informasi ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sesama sahabat sehat. Bisa jadi, satu pengingat kecil ini menyelamatkan kualitas hidup seseorang yang Anda sayangi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jaga ginjal Anda, jaga kualitas hidup Anda, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.